Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki tiba di kota Baghdad dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ia membawa seuntai kalung senilai 1000 dinar. Ia sudah berusaha keras untuk menjualnya agar tidak membawanya sampai ke tanah Mekah. Namun tidak seorang pun yang mau membelinya. Akhirnya ia menemui seorang penjual minyak wangi yang terkenal baik hati, kemudian menitipkan kalungnya. Selanjutnya ia meneruskan perjalanannya. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia mampir kembali ke Baghdad untuk mengambil kembali kalungnya yang dititipkan kepada pedagang minyak wangi tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, ia membawakan hadiah untuk penjual minyak wangi itu sebagai rasa terima kasih karena si penjual minyak wangi sudah sudi untuk dititipi kalung tersebut. Dia berkata, "Saya ingin mengambil kembali kalung yang saya titipkan, dan ini sekedar hadiah buat Anda," kata si pemilik kalung tersebut. "Siapa kamu? Dan hadiah apa ini?" tanya penjual minyak wangi tersebut. "Aku pemilik kalung yang menitipkan kalung kepada Anda." Tanpa banyak bicara, penjual minyak wangi tersebut mendorong dengan kasar dan mengatakan bahwa dia tidak pernah dititipi kalung, sehingga orang yang didorong tersebut hampir jatuh. "Sembarangan saja kamu menuduhku seperti itu," kata si penjual minyak wangi. "Aku tidak pernah merasa dititipi kalung oleh siapapun." Tak lama kemudian, orang-orang berdatangan mengerumuni Pak Haji yang malang itu. Tanpa tahu persoalan yang sebenarnya, mereka ikut menyalahkan dan membela penjual minyak wangi tersebut. Karena di daerah itu, penjual minyak wangi itu adalah terkenal orang yang kaya, orang yang terhormat, dan juga orang yang jujur. Baru kali ini ada yang berani menuduh yang bukan-bukan kepada orang sebaik dia. Dia si penjual minyak wangi yang baik dan jujur, kata masyarakat di situ. Kemudian Pak Haji pun kebingungan. Ia mencoba memberikan penjelasan yang sebenarnya, akan tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan mereka mencaci maki dan selalu menghujat bahwa Pak Haji ini adalah mengada-ada. Begitu Pak Haji ini diam termenung. Ia melihat seorang berada di dekatnya dan berkata, "Sebaiknya kamu temui saja Sultan Buaihi yang adil. Apabila engkau benar, pasti engkau akan dibela. Ceritakan masalahmu apa adanya. Saya yakin Sultan akan menolongmu," kata orang yang baik itu. Dengan langkah tertatih-tatih, Pak Haji yang malang itu menuju tempat tinggal Sultan Buaihi. Ia ingin meminta keadilan. Ia menceritakan dengan jujur dan semua yang telah terjadi. "Baiklah, besok pagi-pagi sekali, pergilah kamu menemui penjual minyak wangi itu di tokonya. Ajak ia bicara baik-baik. Jika ia tidak mau, duduk saja di depan tokonya sepanjang hari, dan jangan bicara apa-apa dengannya. Lakukan itu sampai 3 hari. Sesudah itu aku akan datang menyusulmu," kata Sultan. "Dan kemudian, wahai kamu, Pak Haji, sambut kedatanganku biasa-biasa saja.
Kamu tidak perlu memberi hormat padaku kecuali menjawab salam serta pertanyaan-pertanyaanku, kata Sultan Buaihi, benar-benar menasihati Pak Haji agar tidak lupa. Pagi-pagi benar Pak Haji sudah tiba di toko penjual minyak wangi itu. Ia minta izin ingin bicara secara halus, tetapi ditolak juga oleh penjual minyak wangi itu. Maka seperti saran dari Sultan Buaihi, ia lalu duduk di depan toko selama 3 hari dan tutup mulut. Pada hari keempat, Sultan datang dengan rombongan pasukan yang cukup besar, dan Sultan pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Sultan. Waalaikumsalam, jawab Pak Haji acuh tanpa bergerak. Wahai kawan, rupanya kamu sudah tiba di Baghdad. Kenapa kamu tidak singgah di tempat kami? Kami pasti akan memenuhi semua kebutuhanmu, kata Sultan. Terima kasih, jawab Pak Haji acuh dan tetap tidak bergerak. Saat Sultan terus menanyai Pak Haji ini dengan akrab, rombongan pasukan yang berjumlah cukup besar itu maju merangkak. Karena takut dan gemetar melihatnya, penjual minyak wangi jatuh pingsan. Begitu siuman, keadaan di sekitarnya sudah lenggang. Tidak ada orang, yang ada hanya Pak Haji yang masih tetap duduk tenang di depan tokonya. Kemudian si penjual minyak wangi dengan sedikit kesadarannya karena baru saja ia pingsan dan menghampiri Pak Haji ini. Wahai Pak Haji, kau hampir membuatku celaka. Kapan kamu titipkan kalung itu kepadaku? Kamu bungkus dengan apa barang tersebut? Tolong bantu aku mengingatnya, aku benar-benar lupa. Pak Haji tetap diam saja. Ia seolah tidak mendengar semuanya. Penjual minyak wangi sibuk mondar-mandir sambil ketakutan ke sana kemari mencarinya. Ia takut nanti Sultan datang kembali. Ia juga tidak tahu apakah Pak Haji ini menceritakan tentang hal kalung ini. Sewaktu ia mengangkat dan membalik sebuah guci, tiba-tiba jatuh seuntai kalung. Alhamdulillah, ini kalungnya. Aku benar-benar lupa. Aku sangat lupa. Mohon maaf sekali wahai Pak Haji. Aku benar-benar lupa, aku tak ingat bahwa engkau pernah menitipkan kalung kepadaku. Mendengar permintaan maaf itu, kemudian si Pak Haji merasa lega. Dan saat itu juga Pak Haji memaafkan, karena tidak ada manusia yang luput dari lupa. Mendengar kisah ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa seseorang yang jujur, seseorang yang mulia, yang biasa berbuat kebajikan, ia pun pasti tidak akan luput dari kesalahan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang baik, jangan memandang permasalahan itu dari satu sisi saja. Carilah kebenaran yang hakiki dan jangan mudah pula menyalahkan orang. Seperti contoh tadi yang dilakukan oleh seorang sultan. Sultan sama sekali tidak memihak pihak mana yang benar, tapi sultan langsung mencari kebenarannya. Dengan cerdas, sultan ini mampu memecahkan masalah tanpa menyakiti kedua belah pihak dan tanpa menuduh kedua belah pihak. Terima kasih. Kisah ini ternyata hanya kesalahpahaman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.